Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, nama saya Anas Nasrullah. Saya guru SDN Pusaka Jaya Utara 3, Kecamatan Celebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak. Untuk mana-mana ya. Dia. Nah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak, coba mana KN? KN, coba dipimpin doa dulu. Coba. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca doa dulu. Coba KN baca doa dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa dulu. Sebelum Pak Anas memberikan materi, alangkah baiknya mejanya dirapikan dulu, sebab mejanya masih belum rapi. Terutama yang di belakang, tolong samping ke sini, di belakang, sampai yang di depan. Enak kan?
Kalau udah rapi mah enak ya. Kalau udah rapi mah belajar juga enak ya mah. Anak-anak, Pak Anas mau mengabsen dulu sebelum belajar dimulai. Yang pertama Aditya Dharma hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Maulana. Pak M hadir nggak Ahmad Maulana? Tidak, Pak. Kenapa sih? Sakit. Sakit. Ari Udin. Hadir, Pak. Hadir. Sheryl Jana Milmus Mansur. Hadir, Pak. Hadir. Esti Wulandari. Hadir, Pak. Haikal Nur Romli. Hadir, Pak. Mana Haikal? Ya. Purwanto. Tidak hadir, Pak. Kenapa? Sakit. Sakit juga Purwanto. Kamila. Hadir, Pak. Hadir. Komala. Hadir, Pak. Muhammad Rafi Ara. Hadir, Pak. Iya. Nadia Safira. Hadir, Pak. Iya. Nur Alfiatu Soleha. Hadir, Pak. Hadir. Sylvia Indi Rahma. Hadir, Pak. Ya. Suhail Sahrudin. Hadir, Pak. Ibnu Akhir. Hadir, Pak. Rian Rizky Suryana. Hadir, Pak. Bulan Sari. Hadir, Pak. Hadir. Ada yang enggak disebut? Udah di semua, sudah disebut semua. Soalnya di sini ada 17 orang. Ya. Yang sakit kita doakan teman kita mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan. Sebelum belajar biasakan kita seperti kelas 5 ya. Di kelas 5 kan sebelum belajar kita awali dulu dengan membaca surah-surah pendek. Coba baca surah An-Nas. Coba pimpin. Temanya indahnya saling menghormati. Waktu kalian kelas 5, alhamdulillah ya sekarang tahun ajaran baru 2022-2023. Pelajaran baru, kurikulum baru, kurikulum merdeka sekarang, bukan kurikulum 2013 lagi. Jadi serba baru. Belajar juga kamu sekarang kan ada di kelas 6 nih. Waktu kemarin kamu di kelas 5, sekarang kamu di kelas 6. Biasakan yang tadi di kelas 5 kalian suka bercanda, suka bolos, di kelas 6 kalian harus meningkatkan prestasi belajar ya. Yang panas mau mengulang materi waktu kalian di kelas 5 dulu kalian pernah belajar tentang nama-nama kitab Allah ya. Karena kan waktu di kelas 5 kalian pernah belajar memahami. Nah sekarang temanya adalah indahnya saling kebersamaan, tapi materi pokoknya adalah membaca memahami surat Al-Kafirun. Coba bukunya dibuka. Buku ini halaman pertama ya, sudah dibuka sudah. Sebelum Pak Anas memasuki materi, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Pak Anas dulu yang baca satu ayat, nanti kalian ikuti Pak Anas ya. Coba lihat ke depan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La A'budu ma ta'budun. wa la antum abiduna ma a'bud. Antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abattum. Wala ana abidun ma abadtum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus, suaranya standar, tapi masih ada yang artikulasinya kurang jelas. Ini harus menyempurnakan ini. Harus seperti tadi, lebih baik lagi daripada yang kelompok dua. Coba jalan ini, bareng-bareng jalan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana Abiduna ma a'bud. la antum abiduna ma A'bud. lakum Dinukum waliyadin. ini suaranya enggak ada. Yang ini jangan seperti yang ini. Ya, suaranya harus kompak, keras tidak, pelan tidak, ya. Itu harus lebih baik daripada yang ini kelompok satu. Coba bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Harus hafal kelas 6 nanti ya. Nggak ada ini, nggak ada hafal. Kalau nggak ada yang hafal, baca. Siapa yang mau baca sendiri? Lihat ini, lihat. Ada. Coba. Coba ngomong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la anna bidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tangan. Perempuan, ada yang mau ke depan baca. Nah, perempuan masa kalah sama laki-laki, baca jangan hafalan. Kalau hafal lebih bagus lagi. Baca berani nggak ke depan? Nah, siapa yang berani baca ke depan?
baca surat Al-Kafirun. Perempuan itu saya ingin mau ke depan baca. Wah, ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anas akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Al-Kafirun diturunkan di Mekah. Disebutnya surat Makkiyah karena ayatnya pendek-pendek. Nah, ayatnya pendek-pendek disebut ayat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Tadi menyimak kalian membaca surat Al-Kafirun hanya bisa membaca saja. Tajwidnya kalian belum bisa. Apa itu tajwid? Di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tertib. Artinya panjang pendeknya harus ada. Tajwidnya, idgham, ifanya harus jelas. Contoh, jangan kul bacanya, kul. Jadi ada kol-kolah, ya, kol-kolah sugro. Kalau kol-kolah kubro adanya di ujung kalimat, kol-kolah sugro adanya di awal kalimat. Kul, katakanlah Muhammad. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Kul, bacanya gitu ya. Kul, ini tanda patah begini. Panjang begini dibacanya 6 harkat, harus panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini patah berdiri 3 harkat dibacanya, ketukannya. Jadi kamu harus memahami, ya harus memahami tanda baca di dalam Al-Quran. Tanda baca di dalam Al-Quran itu pertama fathah, kasroh, doma, sukun, tajdid, itu tanda baca. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada tanda baca, tanda tanya, tanda kutip, tanda seru, tanda titik, itu tanda baca namanya, ya. Jadi ketika kalian membaca kalimat ada tanda titik berarti harus berhenti. Sama di sini juga, di dalam Al-Quran juga. Ini tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca, jangankan kalian, Pak Anas juga nggak bakalan bisa membaca. Kalau huruf Arabnya tidak ada tanda bacanya, gitu ya, tidak ada kasroh, doma, sama. Nah, dimudahkan oleh Allah, oleh orang-orang yang pinter, ada tanda baca ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Mendengar juga enak kalau membacanya sesuai dengan tajwidnya. Enak, merdu. Tidak sedikit orang-orang kafir masuk Islam disebabkan karena dia mendengar ayat-ayat Allah, lantunan-lantunan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika menyebut Nabi Muhammad, kalian harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Pak Anas mengucapkan nama Nabi Muhammad, kalian harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membaca Al-Quran enak didengarnya, pasti tergugah hatinya yang mendengarnya, apalagi yang membacanya.
Kata Allah, tanda-tanda orang yang beriman itu dia takut kepada ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang yang beriman itu adalah ketika mendengar nama Allah dia takut, bergetar. Ketika dibaca ayat-ayat Allah bertambah tebal imannya nih. Akibat membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, membacanya dengan merdu, enak didengar, ketebalan iman bertambah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Gitu ya. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir batas antara kamu dan saya ini. Artinya begini, ketika Nabi Muhammad nambah banyak syiar, dia Nabi Muhammad kan dakwah terus. Ketika dakwahnya diterima sama orang kafir masuk Islam, kepala orang-orang kafir ketakutan, takut saudara-saudaranya atau anggota-anggotanya atau anak buahnya atau antek-anteknya masuk Islam gara-gara dakwah Nabi Muhammad. Dia ketuanya orang-orang kafir musyawarah dengan Nabi Muhammad. Musyawarah bilangnya begini, Muhammad, sekarang lu begini aja ya, besok kamu menyembah agama saya, nanti saya menyembah agama kamu, mau nggak begitu? Nabi Muhammad tidak bisa orang-orang kafir, supaya Nabi Muhammad 1 minggu menyembah agama orang-orang kafir, nanti orang kafir 1 minggu menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, makanya ini. Ana abidu ma abatum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu buat kamu, agama saya buat saya. Jadi ada pembatas. Ya. Kamu menyembah matahari silakan. Saya menyembah Allah. Jangan ganggu saya sih. Tidak memaksa. Nabi Muhammad hanya berkewajiban dakwah. Mau ikut silakan, enggak. Karena di dalam Al-Quran la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kewajiban kita sebagai umat hanya menyampaikan, memberi nasihat. Selebihnya terserah orang yang bersangkutan. Nah, Nabi Muhammad juga itu. Ketika ada tawaran dari kafir Quraisy, Nabi Muhammad, ini jawabannya. Saya tidak akan menyembah agama kamu, kamu juga tidak akan menyembah agama saya. Mulai hari ini agama kamu untuk kamu, agama saya untuk saya. Gitu ya? Paham nggak? Nah, kesimpulan dari keterangan Pak Anas adalah kesimpulan atau makna dari ayat ini atau hikmah dari pembelajaran surat Al-Kafirun. Pertama, kita selaku umat Islam tidak boleh mengganggu, menghina peribadatan agama lain. Tidak boleh. Sebab Nabi Muhammad juga tidak. Kalian contohnya punya teman orang Kristen, harus menghargai. Tidak boleh dijauhi. Harus benar-benar sama-sama kita rangkul, sama-sama kita bersahabat. Tapi ketika kamu beribadah. Orang Kristen beribadah silakan. Kamu tidak boleh ngikut, tidak boleh melarang silakan. Nah, itu toleransi, saling menghargai. Hikmah dari pelajaran ini adalah saling menghargai antar umat agama, antar suku Sunda dengan suku Jawa tidak boleh berantem. Ya gitu. Ini contohnya. Ya. Terus hikmahnya lagi saling tolong menolong.
Sekalipun mereka bukan agama kita, ketika memerlukan bantuan kita tolong, kita bantu. Jangan dia mau orang Kristen, nggak mau menolong orang Kristen, kita tolong. Siapa tahu dengan kebaikan kita orang-orang Islam, agama yang lain, agama-agama yang lain bisa termotivasi, bisa mengagumi dengan akhlak kita orang Islam. Itu ya, ini hikmahnya ya. Atas kesalahan orang lain. Jadi kalau ada yang salah teman kita, apalagi sesama muslim, harus kita saling memaafkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apalagi dengan orang lain, dengan agama lain, kita harus menunjukkan sikap baik kita pada orang-orang non-Islam. Yang terakhir, istiqomah dalam akidah dan ibadah. Istiqomah kita selaku umat Islam jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tidak hanya kalian waktu belajar di sekolah saja, sampai kalian sudah berumah tangga juga harus istiqomah. Itu istiqomah tidak mencelah, tidak beribadah kepada Allah itu tidak ketika kamu lagi senang, lagi susah kamu ninggalin, tidak boleh. Itu ya. Terus ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah Pak Anas sampaikan? Ada yang mau bertanya? Coba. Alhamdulillah teman kalian ada yang bertanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu urutannya 109. Nah, 109 kan Al-Quran itu ada 114 surat. Al-Quran itu ada 30 juz. Al-Quran itu kalimatnya atau katanya ada 6.660 ayat. Ya. Begitu. Berarti surat Al-Kafirun di Al-Quran bukan ada di urutan yang ke 109. Paham ya? Ada yang lagi mau bertanya lagi? Al-Kafirun artinya apa, Pak? Masya Allah, teman kalian ada yang mau bertanya, Pak, surat Al-Kafirun itu artinya apa? Teman kalian lagi yang menjawabnya. Tadi apa tadi? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, menceritakan tentang orang-orang kafir. Kafir itu orang-orang yang ingkar, tidak menerima kebenaran, itu kafir. Jadi kita harus mengamalkan kandungan surat Al-Kafirun. Kandungan surat Al-Kafirun salah satunya adalah saling berbagi dan tolong menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Kemudian saling menghargai dan memberi manfaat atas kesalahan orang lain. Jadi kalau ada yang salah teman kita, apalagi sesama muslim, harus kita saling memaafkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini orang-orang mukmin itu bersaudara. Apalagi dengan orang lain, dengan agama lain. Kita harus menunjukkan sikap baik kita kepada orang-orang non-Islam. Yang terakhir, istiqomah dalam akidah dan ibadah. Istiqomah kita selaku umat Islam jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tidak hanya kalian waktu belajar di sekolah saja, sampai kalian sudah berumah tangga juga harus istiqomah. Itu istiqomah tidak mencela,
Tidak beribadah kepada Allah itu tidak ketika kamu lagi senang, lagi susah kamu ninggalin, tidak boleh. Itu ya. Terus ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah Pak Anas sampaikan? Hah? Ada yang mau bertanya? Coba. Alhamdulillah teman kalian ada yang bertanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu urutannya 109, ya, 109 kan? Al-Quran itu ada 114 surat. Al-Quran itu ada 30 juz. Al-Quran itu kalimatnya atau katanya ada 6.660 ayat. Ya. Itu. Berarti surat Al-Kafirun di Al-Quran ada, bukan ada, di urutan yang ke 109. Udah ya. Nah, Pak Anas akan memberikan tugas. Ini ada potongan-potongan ayat Al-Quran surat Al-Kafirun. Nanti kamu satukan. Udah sama Pak Anas ini dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah. Nanti kamu sambung. Ya, kamu sambung. Sekarang bikin kelompok. Ini kelompok, dua kelompok. Bagaimana caranya? Coba. Dua kelompok. Disatukan mejanya, disatukan. So, merah sama ini juga betul ya, Iwal kan? Berarti ini satu ayat dengan ini ya. Kalau kita ambil terus la abudu mata budu mana? La abudu ada nggak di sini? La abudu apa di sana semua ini? La abudu, nah la abudu ma ta'budun, ma ta'budun. Ada tidak? La abudu ma ta'budun, ada enggak? Ada di sini semua. Ayat itu kita campur ini. Itu udah satu ayat udah. Ini satu ayat belum? Nah, coba. Ini udah satu ayat. Simpan di sini. Ikan. Nah, terus. Berikan. Lagi di sini. Ini ke bawah kelompok sebelah. La abudu ma ta'budu benar. Terus coba kan? Dikarenakan waktunya
tidak cukup, kerja kelompoknya di rumah. Nanti kalian di rumah kumpul di rumah teman kalian. Nanti karton yang terpotong itu, ayat Al-Quran yang terpotong itu, nanti kalian sambung-sambung jadi satu kalimat, ya. Qul ya ayyuhal kafirun tersambung, ya. Bisa kamu ditulis, bisa yang penting seperti ini. Nyambung satu kalimat. Kamu tempelkan di karton, ya. Nanti di rumah, ya. Karena sekarang tidak cukup waktunya. Nanti di rumah dilanjutkan. Nanti minggu depan kamu kumpulkan. Paham? Bagaimana pelajaran hari ini kalian menyenangkan? Menyenangkan tidak? Harus kompak. Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan begitu berarti insya Allah Pak Anas akan memberikan materi-materi yang memang kalian senang. Kalau udah senang, kalian bisa menyerap materi yang Pak Anas sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Pak Anas sampaikan diterima oleh kalian, kalian paham, kalian hafalkan. Pak Anas ucapkan, akhir kalam bikin doa. Ulang. Ada berapa